Halo semuanya, di sini Andi Jernih. Saya adalah atlet kickboxing point fighting berasal dari Indonesia. Nah, aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang selalu nanya soal Point fighting itu sebenarnya soal siapa paling cepat adu pukulannya. Sejujurnya guys, setelah aku sering terjun ke kancah internasional, aku belajar kalau point fighting itu bukan cuman sekedar itu. Nah, di sini aku akan memberitahukan ke kalian pukulan-pukulan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan WAKO rules dan fakta yang terjadi pada saat di lapangan. Oke semuanya, sekedar informasi dulu sebelum saya melanjutkan informasi dan ilmu yang saya miliki. Semua informasi yang saya beritahukan ke kalian itu berdasarkan dari WAKO rules, referensi masukan dari teman-teman saya yang sudah bertanding secara internasional dan juga sudah meraih juara di dunia, dan juga beberapa pengalaman aku yang terjadi. Jadi aku bisa memberitahukan ke kalian secara pasti dan tepat. Jadi haram hukumnya buat kalian kalau bilang informasi yang menyesatkan. Karena saya mempelajari WAKO rules setebal itu untuk menginformasikan ke kalian guys. Ilmu itu harus selalu diupdate. Jadi kita itu harus selalu belajar. Aku akan menjelaskan ke kalian pukulan yang diperbolehkan di point fighting. Yang pertama, kita bisa menggunakan pukulan bagian depan kepalan tangan. Nah, ini buku jari namanya, seperti ini. Nah, ini untuk menyerang target yang sah. Lalu kita bisa menggunakan reach hand. Reach hand itu adalah sisi tangan sini nih. Kalian lihat? Nah, tapi kalau kalian mau pakai reach hand, kalian harus sesuai tekniknya yang benar dan juga terkontrol. Sebelum masuk ke pukulan yang tidak diperbolehkan, ini adalah update yang baru saya dapatkan dari WAKO rules dan teman-teman semuanya. Saat ini pukulan belakang itu sudah ilegal. Artinya sudah tidak boleh menyerang kepala bagian belakang. Jadi kalau masih ada yang bilang, update dulu guys, update. Setelah itu kalian juga kan udah tahu ya, kita tuh gak boleh menyerang bagian kepala atas sini kan. Itu gak boleh, no. Sekarang aku akan memberitahukan ke kalian pukulan yang tidak diperbolehkan di point fighting sesuai aturan WAKO. Kita tidak boleh menggunakan pukulan hammer. Pukulan hammer itu adalah pukulan palu guys. Pukulan yang bentuknya kayak lagi malu kepala orang itu nggak boleh. Artinya pada saat kita mengepal, kita tidak boleh menggunakan sisi bagian bawah tangan kita. Contohnya seperti ini. Kita akan menggunakan onyong sebagai modal. Biasanya hammer itu digunakan untuk memukul kepala seperti ini. Ini tuh tidak boleh ya guys. Sudah ilegal, haram hukumnya. Jadi kalau ada yang bilang ini masih boleh, please update. Oke? Sudah tidak boleh, ini ilegal. Kita tidak boleh menggunakan tamparan. Apa sih tamparan? Emang selama ini ada orang yang lagi tanding tampar? Ada. Kayak gini tuh nggak boleh. Biasanya orang-orang gunakan bagian dalam tangannya seperti ini untuk menampar. Nah, perlu kalian ketahui kenapa point fighting glove-nya beda dari glove disiplin lainnya. Kenapa glove point fighting itu tengahnya kebuka? Karena kita tidak menggunakan ini untuk memukul, untuk keselamatan kita semua. Jadi kita hanya bisa menggunakan bagian depan dan juga bagian belakang. Dan juga kita bisa pakai ini tapi dengan aturan yang tepat. Selanjutnya, menyerang bagian leher, tenggorokan, bahu dan juga punggung itu tidak diperbolehkan. Bagian belakang kepala itu juga tidak diperbolehkan, kecuali pada saat kalian sebenarnya mau nyerang kepala nih, tapi tiba-tiba lawan kalian langsung muter badannya, set. Itu kan bukan kesalahan kalian, tidak masalah, tapi biasanya sih nggak poin. Itu yang terjadi di lapangan saat kemarin aku coba realisasikan. Selanjutnya, kalian setiap melakukan serangan wajib melihat target. Wajib melihat target. Artinya setiap kalian melakukan serangan, kalian harus melihat target kalian. Contohnya ya blitz seperti ini. Kalian harus lihat pukulan kalian. Kalian harus melihat pukulan kalian. Karena kalau misalnya kalian gak lihat, kadang-kadang ada wasit yang tidak mengambil poin itu. Dan juga itu sangat berbahaya buat kalian kalau kalian memukul tapi kalian tidak melihat
Bisa aja lawan kalian tiba-tiba nyerang kalian dan kalian udah mikir itu udah poin, padahal sebenarnya enggak. Nah, selanjutnya, jangan pernah menyentuh lantai. Contoh, kadang-kadang ada dari kita setelah kita melakukan tendangan, itu kadang ada yang jatuh. Nah, pada saat jatuh, itu poin kalian hangus. Atau kalian menendang, posisi tangan kalian menyentuh matras seperti ini. Itu juga tidak akan menjadi poin dan poin kalian hangus. Jadi usahakan saat kalian menyerang, kalian harus seimbang, tidak boleh jatuh dan juga tidak boleh menyentuh matras menggunakan tangan. Oke, selanjutnya kontrol. Mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata seperti ini. Point fighting itu tidak menggunakan power. Tidak menggunakan power, Onyo. Misalnya kalian memukul tidak menggunakan power, pukulan kalian akan melehoi. Melehoi seperti ini. Jadi artinya mari kita ubah informasinya. Boleh menggunakan power tapi dengan kontrol yang tepat. Kita boleh berpower. Gunanya power tuh supaya kita punya eksplosif, guys. Boleh, yang penting terkontrol, tidak membuat lawan kita sampai KO. Sepakat? Ingat ya, rulebook itu penting banget. Tapi kalian juga harus ingat, setiap wasit bisa saja beda-beda cara menerapkannya di setiap negara atau event-event tertentu. Jadi buat para fighter dan atlet, kalian harus bisa menguasai aturan-aturan ataupun minimal mengetahui aturan-aturan yang sudah dikeluarkan dari federasi dunia kalian. Atlet atau fighter yang menguasai aturan itu memiliki keunggulan pada saat mereka bertanding. Jadi sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.